Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami para pemimpi untuk ikut memimpikan suatu kehidupan negeri, ya negeri kita tercinta Indonesia Raya, agar dapat hidup lebih baik ke depannya untuk kita semua. Jadi teringat tentang apa yang selalu dikatakan oleh guru kita, guru bapak bangsa kita, Yang Mulia Mendiang Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Beliau selalu mengatakan, ngono wae kok repot. Inilah yang jadi awal start kami untuk memulai mimpi-mimpi kami. Sesungguhnya tidak perlu pusing-pusing dan juga tidak perlu repot-repot untuk mengurusi bangsa dan negara ini, asalkan punya sistem tata kelola dan manajemen untuk mengelola bangsa dan negara ini yang tepat, akurat, dan yang punya progresivitas tinggi untuk mengatasi, untuk mengelola permasalahan bangsa Indonesia kita yang tercinta ini. Itu mimpi kami adalah adanya suatu badan hukum, yaitu undang-undang wajib kerja untuk semua. Tentu saja kalau ada undang-undang wajib kerja juga harus ditopang dengan pasangannya, yaitu prioritas pelatihan kerja untuk semua. Apa saja yang bisa dilakukan oleh undang-undang wajib kerja tentulah juga harus bersinergi dengan kabinet rezim yang berkuasa. Wajib kerja ini bicara tentang perubahan. Perubahan yang besar pasti akan terjadi dengan undang-undang wajib kerja yang awalnya pengangguran jadi bisa bekerja, yang awalnya nggak punya keahlian menjadi punya keahlian, yang awalnya nggak punya pengalaman begitu lulus dari wajib kerja, kemudian jadi punya 1000 macam pengalaman kerja. Dari yang nggak punya teman akan berubah menjadi banyak teman. Dari yang awalnya terbelakang menjadi sebuah kemajuan, yang awalnya nggak tahu ilmu pengetahuan akan menjadi punya ilmu pengetahuan, yang awalnya hutan gundul akan berubah menjadi akan kembali pada fungsinya sebagai hutan, yang awalnya sungai yang penuh dengan sampah akan menjadi bersih sedia kala. Wajib kerja di bidang reboisasi, wajib kerja di bidang normalisasi hutan, normalisasi sungai, wajib kerja di bidang budaya, wajib kerja di bidang pendidikan, wajib kerja di bidang kuliner, wajib kerja di bidang nutrisi atau di bidang gizi, wajib kerja di bidang olahraga, wajib kerja di bidang pertanian, di bidang kehutanan, di bidang kelautan, wajib kerja di bidang tata kelola belanja dari pasar manual ke pasar digital. Jadi banyak hal yang akan terselesaikan, masalah kenakalan remaja, masalah tawuran antar pelajar, masalah geng motor atau geng jalanan bermotor yang suka bawa senjata tajam, teriak-teriak di jalan, itu pun juga akan diselesaikan dengan wajib kerja. Jadi wajib kerja ini ibaratkan sekali dayung 2, 3, 100 pulau terlampaui. Ibaratkan menanam satu benih, maka akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan benih. Inilah masukkan satu undang-undang wajib kerja akan menghasilkan 1000 bahkan 1.000.000 manfaat, 1.000.000 faedah untuk semua. Kalau betul-betul menghendaki perubahan, kalau menghendaki ingin tetap dilangsungkannya suatu kebaikan dari sebelumnya, dan juga ingin satu perubahan yang besar dalam segala bidang perubahan, maka tidak ada jalan lain. Undang-undang wajib kerja, program wajib kerja, dan prioritas kerja maka harus diwujudkan untuk betul-betul menginginkan satu kelanjutan kebaikan dan perubahan yang besar dalam segala bidang
kehidupan, maka akan terjadi. Maka Indonesia betul-betul akan berubah menjadi sebuah negara yang kuasa, bahkan akan menjadi negara yang berkuasa atas negaranya, negara yang berdaulat atas negaranya, yang akan menjadi tuan rumah untuk di negaranya, dan akan menjadi big boss di negaranya sendiri. Itu juga akan menjadi macannya Asia Indonesia. Akan mampu Indonesia buka mata dunia. Karena tidak akan ada lagi masyarakat yang nganggur. Tidak akan ada lagi masyarakat yang nggak punya kemampuan kerja. Nggak akan ada pemuda yang bego. Nggak akan ada lagi pemuda yang goblok. Nggak ada lagi pemuda-pemudi Indonesia Raya yang nggak punya keahlian talenta kerja. Sebab semua kena pasal kerja. Semua kena pasal wajib kerja. Untuk wajib kerja pasti akan diberikan bekal pendidikan, pelatihan, serbu macam talenta kerja. Masalahnya, apakah Anda mau menerima satu dari para pemimpi ini yang bermimpi tentang kehidupan suatu negeri yang jauh lebih baik kehidupan